pertama sekali dan paling utama adalah Masjid Quba. Masjid apa Bapak Ibu? Masjid Quba adalah masjid yang pertama sekali didirikan dalam sejarah umat Islam langsung oleh Nabi Muhammad bersama sahabat. Ketika Rasulullah SAW diperintah Allah untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, sebelum sampai ke pusat kota Madinah yaitu Masjid Nabawi yang sekarang, Rasulullah SAW terlebih dahulu sekitar 3 malam itu menginap di perkampungan Quba. Perkampungan Quba Bani Adi. Di sana Rasulullah SAW bersama sahabat mendirikan Masjid Quba. Nah Bapak Ibu, Masjid Quba juga disebutkan di dalam Al-Quran, walaupun tidak secara langsung dengan namanya. La masjidun ussisa ala taqwa dzalika khairun an taquma fih, bahwa masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang lebih utama untuk berdiri melaksanakan sholat di sana. Walaupun dalam sejarahnya kaum munafikin itu membuat masjid tandingan, yaitu yang disebut dengan Masjid Dirar, itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada tandingan-tandingan, itu berarti ciri orang yang membuat tandingan itu ada sifat dengki, dan itu salah satu tanda-tanda dari orang munafik. Karena itu Bapak Ibu, bagaimanapun tidak boleh kita dengki kepada sesama dengan kesuksesannya, dengan kekayaannya, dengan kejayaannya, tidak boleh ya. Karena Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim." Siapa yang beriman kepada Allah dengan hari kiamat dengan sebenar-benarnya, maka hendaklah dia memuliakan. Siapa yang dia muliakan? Semua. Daifa, tetangga tamunya, falyukrim jara, tetangganya, dan begitu juga dia muliakan saudara-saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tidak sempurna iman kita sebelum kita senang terhadap apa yang terjadi kepada orang, sebagaimana senang kita ketika hal tersebut terjadi kepada kita. Bapak dan Ibu, yang akan kita kunjungi pertama Masjid Quba. Masjid Quba selain didirikan langsung oleh Nabi dengan para sahabat sebagai masjid pertama, Masjid Quba juga memiliki keistimewaan dan fadilah tersendiri. Jadi kalau Masjid Quba dengan 4 menara di 4 sudutnya, dan nanti kita juga ketika pulang akan melewati juga melintas Masjid Qiblatain. Nah, itu dengan 2 menara ciri khasnya. Ini satu menara yang menghadap ke Ka'bah, satu menghadap ke Mekah ya, satu menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Nah, di sebelah kiri kita ya ini Masjid Quba. Ini Masjid Quba. Nanti insya Allah kita akan sholat di tempat ini ya. Dan sehabis sholat gunakan waktu untuk berdoa. Mudah-mudahan di tempat-tempat mustajab seperti Quba ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan yang sehat diangkat penyakit, yang sakit diangkat penyakitnya, yang sehat ditambahkan sehat kesehatannya, yang ada kesulitan dilapangkan kesulitannya, yang ada hutang mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah hutangnya. Nah, tapi jangan ambil kredit lagi, hutang lagi nanti. Yang belum dapat keturunan mudah-mudahan diberikan keturunan, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya, yang ingin nambah jodoh lagi mudah-mudahan juga ada jalan ya. Insyaallah mudah-mudahan. Mana tahu doa-doa di tempat mustajab kan mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
bandara gitu. Dalam pengawas. ATC. Kalau nggak itu Orang Arab di sini. Tadi aja Pak, tadi malam saya taksir soal Isa sama orang Arab itu kan ya. Lalu rupanya orang itu orang Malaysia, rupanya orang apa? Orang Singapura. Jadi mau balik saya ada orang Arab nyalam di guru ngaji itu kan, bilang itu rupa anaknya. Nah, itu ada orang datang lagi, kan? Udah 22 tahun, dia kepala klinik servis di Arab. Kepalanya aja habis 30. Jadi orang Arab ini tak ada yang tugas di Mesir ada. Tukang kesuruh ada, tukang tujuh aja. Mau dia kerja bangunan. Kerja bangunan ini tak ada orang Arab. Orang Bangladesh, orang Pakistan. Inilah gayanya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar sambil kita melewati ini di depan kita perbukitan ini. Inilah yang disebut dengan Uhud, pegunungan Uhud. Pas di depan kita persis yang tak terlalu tinggi ini bukit Rumat, Jabal Rumat, tempat pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah Rasul panah pada waktu perang Uhud. Nanti kita sambung lagi ya. Nah, ini masjid baru dibangun di Uhud. Ini baru sekitar setahunan. Jadi, Udah. belum ya? Jadi memang baru sekitar setahunan. Dan kuburan para syuhada Uhud. Nah, kalau nanti kita akan ini di sebelah kiri kita yang nampak ada pagar ya, kayak jaring-jaring itu. Nah, di situ kuburan para syuhada Uhud, yaitu para sahabat Nabi yang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud. Nah, itu sebelah kiri. Nah. Jadi nanti kita akan berhenti di sini ya, Mas. Ini di kanan kita juga banyak pegunungan tinggi-tinggi, keras. Tapi ini gunung biasa, ya, batu biasa, tidak ada daya magnetnya. Jadi bukan mantikor baydo. Ini gunung ya, dengan batu padasnya yang kemerah-merahan ini. Terkait Mantikor Baydo, gunung magnet ini awalnya itu ditemukan tanpa sengaja. Tanpa sengaja ada yang mobilnya tertarik, kemudian dilawan tarikan itu nggak bisa, dan sempat ditutup. Mantikor ini, Jabal Magnet ini tak boleh dikunjungi. Kenapa? Karena dia memberikan daya tarik yang sangat kencang, sangat kuat. Sehingga berbahaya bagi para pengendara. Nah, Ibu kemarin kan belum lihat kan gunung tinggi-tinggi kan. Nah, nanti di Jabal Magnet itu kelihatan di dekat kita gunung yang tinggi-tinggi. Di bulan-bulan berapa dingin? Hah? Bulan-bulan berapa? Apa itu? Kalau musim dingin di bulan berapa? Kalau Sekarang. musim dingin ini gitu. Ini sebulan lagi juga panas. Panas. Ini paling berapa hari lagi langsung. Di sini mau hilang panas itu hawa dulu, angin dulu.
Ini mas, ada yang belakang kurang. Kalau mau dingin begitu musim panas Sini nggak pernah salju ya Pak? salju. Kalau di Abha itu keran tuh kadang Ada kemarin tuh ciri-ciri lah. Akhir ya zaman. itu mah di tabuk itu. Tabuk itu karena hawa dari tabuk datang. Yang viral di YouTube itu? Ya itulah, yang rumput-rumput tumbuh. Tumbuh itu kan? Cuma sedikit itu mah. Itu daerah mana? Tabuk dari sini 1000 kilo. Wow. Masih wilayah Arab tuh. Arab Saudi, negara Arab Saudi. Saudi arah ke Tabuk, arah ke Perang Yordan. Tabuk tuh, perang Tabuk. Iya. Bekas perang Tabuk itu dulu. Situ Bekas berarti yang Fir'aun datang ke situ kan, nyebrang. Ada bekasnya. makanya tumbuh-tumbuh rumput di situ ya. Nah, jalur-jalurnya itu ada satu. Bekas itu tuh, apa namanya? Itetnya itu, tongkatnya. Ini, kumpulin tongkatnya itu, daerah Tabuk. Daerah Kuba, Kuba. kampung Kuba. Dekat Yordan ya? Bukan masjid Kuba. Bukan. Itu kan daerahnya, daerah Kuba. Yang untuk nyebrang ke Mesir. Kemarin semalam di Madinah. Bapak dari Bandung? Cianjur lah. Cianjur. Berapa tahun dah Pak? Hah? Berapa tahun? Ya lama juga. 20? Biasa aja bolak-balik. Cutinya lama saya, 7 bulan. Oh baru balik sini lagi? Balik lagi. Saya mau panjang visa aja. Ini bulan puasa pulang. Setelah haji pulang lagi. Keluarga kampung semua? Ini ada di sini. Di sini juga? Pulang kerja istri saya guru. Itu batu cincin beli di mana Pak? Bawa dari kampung? Enggak, ini Di ada sini? yang orang Iran. Karena kan yang jual-jual orang itu banyak plastik ya kan? Ya, ini nggak tahu dari orang Iran belinya. Itu asli batu. Iran mah bagus. Dulu mah Iran di sini jualan batu. Karena sekarang nggak masuk. Nah, ini batu biasa. Sebentar lagi gunung-gunung pada dihancurin juga di rumah ya. Apa? Gunung-gunung ini lagi dihancurin semua nanti bikin rumah. Ah, ya lah, yang kosong-kosong ini juga masih banyak. Di Mekah kalau Udah mulai habis dah. di Mekah, di Mekah mah udah hampir semua habis. Sini kalau bangun semennya cuman ya? Pasirnya itu? Ini mah batunya nggak dipakai. Nggak dipakai? Rumah apa ya? Rumah ya sebelah kanan. Ini mah batunya dibuang aja. Semen mah biasa. Semen bahan semen. Semen batu gitu aja? Ini di depan nanti ada bahan semennya ada. Gunung aja itu khusus. Gunung tapi bikin bahan semen. Ini perkampungan orang sini asli. Baru Asli apa? orang Saudi. Anak Saudi? Ini perkampungan ini ya. Ya ini rumahnya yang ini sebelah Kayak ini. kayak gini aja rumahnya sini ya. Ya. Ini mah yang punya hotel di Madinah. Ya, di sini ke kampung. Buat rumah-rumah Oh, dia di kampung-kampung dia letaknya ya. Jadi setiapnya pendidikan Iya, dia mah jauh dari kampung, dari kotanya, Pak. Nah, dia menyewa ke kerajaan ke mana? Ini di sini kapilah, nggak beli. Nggak beli. Jadi kapilah. Jadi seandainya waktu sampean itu apa marganya dulu marga apa? Zaman Rasul lah ya. Itu zaman enggak dari sekarang nih mah nggak tahu dari setelah Abdul Aziz aja lah. Kalau sebelum Rasulullah mah kita nggak kurang ini. Jadi di sini ada marga Jahran, marga Atawi, marga apa di sini. Nih nanti ada kapilah apa di sini. Kalau udah namanya kapilah mau ngambil di mana silakan.
Ini nggak beli. Nih seperti di situ tuh. Cuma yang ada sampean kakeknya sekian tahun mana. Ini ada di tata negaranya. Yang seperti ini tuh nggak beli. Hana kebanyakan di sini mah gini hana hanya hak guna. Bisa jual ya? HGB ya. Iya. Kalau dijual yang belinya siapa? Ya. Orang tanah banyak ya. Beda Indonesia. Pahatnya gunung nih, buat rumah situ. Tuh. Tapi Pahat bukit-bukit. kayak hak milik kan. Sepertinya nantinya anaknya, cucunya. Anaknya sukses ya. Banyak keluar juga anaknya kan. Mana tahan ke gini rumah kayak gini. Malah kapilah sih. Dulu kapilah siapa seperti dulu kan ada seperti Raja Amar, Raja apa gitu kan. Ya, punya kapilah. Jadi kalau kapilah di kita mah kayak daerah-daerah masing-masing. Suku-suku daerah masing-masing ya. Iya. Daerah Banten mah Jawaring gitu. Yang dulu ada kerajaan ya. Udah diserahkan kepada negara. Jadi hak ulayat mereka lah ya untuk punya tanah. Ini kalau bukan kapilahnya nggak boleh. Seperti misalnya kapilah ini bikin itu ini seperti itu, bikin kebun, bikin apa, langsung diusir. Diusir kalau bukan kapilah. Itu kan ada dari tata negaranya ada masing-masing. Sampai daerah ini sampai mau ngambil semaunya. Yang penting ada tanah. Ini seperti ini. Aman. Itu ada surat. Mana kan? Ya, ambilnya dari markanya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Saya itu pernah dengarkan dulu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك شريك لك لبيك شريك لك لبيك. Tak ada apa lah ibu ni. Tengok bukunya bu. Syarika kala, dua kali kala-kalanya. Syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gimana saudara, boleh ke gini? Oh tak boleh, ya udahlah. Tak boleh tak jadi. Lagu opik kita zikir nyanyi labbaik Allahumma labbaik. Itu gini. Hah?
Opik. Ada opik juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi umrah ke tanah suci, selanjutnya Jangan ketawa. Lanjut sepisan. Lanjut sepisan. Nanti kita apa lagi? Karena kita bertalbiyah makin banyak pahala. YouTube. YouTube. Ini tadi foto cantiknya ada abang. Bukan dibuat nanti ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Cantik apa ada sejarahnya? Alal akul ismi. Siapa di situ tak ada? Allah Bu. Siapa duduk situ tak ada? Terserah pada abang nak. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ibu, warahmatullah. Alhamdulillah. Memang di samping kita, kiri, kanan, gunung-gunung. Sebab Mekah itu pada dasarnya Mekah itu pada dasarnya, Ibu, ya, memang adalah kota pegunungan. Sedangkan Ka'bah itu adalah lembah. Ya, jadi Ka'bah itu, Masjidil Haram itu adalah lembah, makanya kiri kanannya itu gunung. Ada Jabal Umar, itu di hotel-hotel yang baru. Kemudian ada Jabal Abil Kubis, ada Jabal Ka'bah di sana. Jadi pegunungan semua. Karena itulah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ismail yang ketika masih kecil itu ditinggalkan atau diletakkan Nabi Ibrahim di Ka'bah itu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tumbuhan apapun di samping Baitullah. Nah, jadi Ka'bah itu lembah, ya, lembah. Karena kiri kanannya gunung. Nah, begitu juga yang Bapak Ibu lihat di sini, kanan kiri kita itu kan pegunungan semua. Ka'bah Mekah itu kota pegunungan. Nah, jadi pembangunan di sini ya mesti mengkorek gunung. Maka nanti kita akan lewati banyak jalan itu yang terowongan dari dalam gunung. Nah, jadi walaupun tadi ada yang bagus untuk background foto gunung, cuma tak ada keutamaan gunungnya, berbeda dengan Gunung Sur yang terdapat tadi, Gua Sur di atasnya. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya tempat yang akan kita tuju adalah Arafah. Ya, apa yang akan kita tuju, Bu? Arafah. Tahu Arafah? Nah, itu ya, Rasulullah SAW katakan kullu Arafat mauqif, bahwa Arafah itu ya, sepanjang Padang Arafah itu adalah tempat wukuf bagi jamaah haji
pada tanggal 9 Zulhijjah, yang hari itu juga disebut dengan hari Arafah. Hari itu disebut dengan hari Arafah. Nah, kenapa? Karena asal usulnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, putranya yang sudah ditunggu sekian tahun. Kemudian lahir, baru beranjak remaja, disembelih. Perintah Allah. Nah, tapi perintah ini datang lewat mimpi. Maka mimpi itu terjadi pada malam tanggal 8 Zulhijjah. Nah, setelah bangun dari tidur, Nabi Ibrahim itu ragu-ragu, bingung, dan berpikir, menghayati, merenungi. Betul tidak ini perintah dari Allah? Betul tidak perintah dari Allah? Nah, sehingga pada tanggal 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya merenung, berpikir. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di tanggal 8 itu dia renungi, mimpi ini betul perintah dari Allah atau bukan. Tapi kok isinya diperintahkan menyembelih. Nah, kemudian hari itu berlalu dalam keadaan Nabi Ibrahim merenung dan memikirkan. Namun pada malam berikutnya, malam tanggal 9 Arafah, ternyata Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, bahwa Allah SWT perintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya tersebut. Nah, setelah itu, maka pagi harinya terbangun, tahulah Nabi Ibrahim dan yakinlah dia bahwa mimpinya itu adalah memang benar perintah dari Allah SWT. Maka dalam bahasa Arab, mengetahui, meyakini itu disebut dengan Arafah. Karena itu pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut dinamakanlah dengan hari Arafah, hari tahunya Nabi Ibrahim dan yakinnya dia bahwa mimpi yang dia alami sebelumnya adalah memang benar perintah Allah, yaitu perintah menyembelih putra tercinta Ismail alaihissalam. Nah, Bapak Ibu rahimahullah taala, itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka pada tanggal 10 Dzulhijjahnya Nabi Ibrahim alaihissalam akan melakukan proses penyembelihan. Nah, yang disembelih itu adalah leher. Maka di dalam bahasa Arab disebut istilah nahar. Nahar itu menyembelih. Maka tanggal 10 Dzulhijjah itulah hari di mana Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya. Nah, bahkan disebutkan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah membawa putranya itu ke tempat penyembelihan, dan tempat tersebut berada di daerah Mina. Sebelum sampai ke tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh setan untuk jangan ikuti perintah itu. Masa anak yang ditunggu kelahirannya, kemudian baru beranjak dewasa disembelih? Ketika datang gerombolan setan menghalangi, Nabi Ibrahim lempar itu setan pakai batu. Itulah yang kemudian menjadi jamrah ula yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan terus, tapi setan tidak putus asa. Dia goda lagi Nabi Ibrahim untuk jangan melakukan mimpi tersebut. Lalu Nabi Ibrahim lempar kembali dengan 7 butir batu. Nah, itulah jumrah wusta. Kemudian Nabi Ibrahim bergeser lagi, semakin dekat ke tempat penyembelihan. Namun setan kembali menggoda Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim lempar kembali. Dia ambil batu kerikil, dia lempar itu setan sebagai simbol permusuhan. Untuk mengusir setan, dia lempar 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian inilah yang diabadikan dalam proses manasik ibadah haji, yaitu melontar jamrah Aqabah. Dan itu nanti akan kita lewati tempat tersebut ketika kita berada atau melintasi Mina. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullah taala, kita kembali lagi ke Arafah. Bahwa Arafah, sepanjang batas daripada Arafah itu adalah tempat wukuf.
Dan wukuf merupakan rukun haji yang terbesar, rukun yang paling utama, bahkan inti dari pelaksanaan ibadah haji. Karena itu Rasul katakan dalam hadisnya, Al-Hajju Arafah, haji itu ya wukuf di padang Arafah. Maka karena itu, sebab ini adalah rukun haji, semua yang berhaji mesti melaksanakan wukuf. Sampai orang yang sakit sekalipun, yang tidak bisa apa-apa sekalipun, dia akan tetap dibawa ke padang Arafah pakai ambulan, sekedar diputarkan saja, mengelilingi atau melintasi padang Arafah. Maka inilah yang kemudian kita kenal dengan safari wukuf istilahnya. Itu jamaah-jamaah yang sakit yang dalam ambulan dibawa safari saja, jalan melintas saja di padang Arafah, masuk areal padang Arafah, sehingga sah haji mereka. Seandainya ada yang tidak melaksanakan wukuf, maka hajinya tidak sah dan wajib dia ganti tahun depannya. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kita menuju padang Arafah. Nah, itu papan warna kuning, loha safra. Itu papan warna kuning, itu tertulis di sana Bidayah Arafat, itu pangkalnya. Jadi nanti ada tanda-tanda papan-papan seperti itu. Nah, berarti itulah pangkal areal Arafah, areal tempat berwukuf. Ini sebelah kanan kita. Nah, ini start. Start Arafat starts here. Arafat start here. Ini pangkalnya, Bidayah Arafat. Dan dia nanti ada batasan lurusnya, nanti akan sama dipasangi papan-papan seperti itu. Dan begitu juga ujung atau akhir dari Arafah nanti ditandai dengan papan seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, ini pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, ya, isinya adalah lautan manusia putih dengan pakaian ihram. Jadi seperti semut, ya, putih semua dengan pakaian ihram, lautan manusia, dan terpasang tenda-tenda. Ya, jadi terpasang tenda-tenda. Nah, berbeda dengan Mina. Mina, tenda tempat orang bermabit itu tendanya permanen. Jadi nanti kita melewati Mina, tenda itu dapat kita lihat. Sedangkan Arafah, tenda-tenda yang dipasang itu adalah hanya sementara saja pas ketika musim haji. Ya, musim haji. Nah, jadi ini kalau dilihat dari atas, nah itu yang terlihat tenda-tenda, kemudian terlihat lautan manusia penuh oleh manusia yang berwukuf, karena rukun wukuf itu serentak semua, ya, serentak pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, apa yang dilakukan? Wukuf itu artinya adalah berada di padang Arafah, berada di padang Arafah pada waktunya. Kapan waktunya? Waktunya setelah masuk zuhur. Setelah masuk zuhur sampai masuk waktu maghrib, itulah waktu untuk wukuf bagi jamaah haji. Jadi mereka pada malam 9 itu sudah sampai di sini, karena kalau tidak itu macet, bisa tak sampai-sampai, lewat waktu baru sampai. Makanya malam hari itu sudah kumpul jamaah haji, padahal wukufnya setelah zuhur nantinya. Kemudian di pagi hari mereka sudah siap-siap, lalu masuk waktu zuhur, mereka laksanakan sholat jamak dan takdim. Jamak takdim dan qasar. Zuhur dan asar di jamak takdim, kemudian di qasar 2 rakaat. Lalu dilaksanakan khutbah wukuf. Nah, kemudian baru dimulai prosesi wukuf. Nah, bagi orang yang wukuf disunat untuk memperbanyak doa dan zikir. Dan zikir yang paling afdalnya bagi orang wukuf, sebagaimana kata Rasulullah SAW, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, oleh karena itu Arafah ini tempat paling banyak manusia diampuni dosanya. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke padang Arafah, walaupun kita bukan dalam keadaan berwukuf, tapi kita juga termasuk orang yang mendapatkan keampunan dari dosa-dosa di padang Arafah ini nanti insyaallah. Dan Arafah juga
tempat yang mustajab untuk berdoa. Karena itu nanti kita akan awali di padang Arafah ini, sebelum kita lihat-lihat dan jalan-jalan, nanti dengan berdoa terlebih dahulu. Karena sekali lagi, doa di Arafah adalah doa yang mustajab. Karena Arafah tempat yang mustajab doa. Kemudian mohon ampun di Arafah itu insya Allah akan dapat ampunan. Karena di Arafah adalah paling banyak Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa orang-orang. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Arafah ini juga terdapat satu masjid yang buka hanya setahun sekali di sebelah kanan kita. Di sebelah kanan kita masjid besar, tapi buka hanya setahun sekali pada tanggal 9 Dzulhijjah. Masjid inilah yang disebut dengan Masjid Namirah. Masjid apa? Namirah. Di sini dilaksanakanlah sholat zuhur dan asar di jamak takdim. Zuhur asar di jamak takdim dan di qasar pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian juga khutbah Arafahnya. Nah, sedangkan jamaah haji Indonesia biasanya udah langsung dibawa ke pondok, ke kemah masing-masing. Di kemah-kemah tersebutlah kemudian dilaksanakan sholat zuhur dan asarnya jamak qasar. Dan di sebelah kanan kita nampak banyak onta itu. Itu ada pengembalanya paling belakang. Antri dia. Antri jalannya. Kambing tuh. Batu kali dia. Onta. Kambing Arab. Oh. Nah, ini tadi garis lurus tadi, sanalah wilayah Arafah. Jadi Masjid Namirah itu separuh masuk Arafah, separuh enggak. Jadi separuh masuk Arafah, separuh enggak. Ustaz, yang di pinggir ini bunga apa buah yang dimakan itu, Ustaz? Di pinggir-pinggir kita ini adalah pohon-pohon yang orang menyebutnya dengan pohon Soekarno. Pohon Soekarno dahulu ini kan tandus, gersang, tidak ada pepohonan sehingga panas. Nah, jadi Bapak Presiden kita yang pertama, almarhum Insinyur Haji Muhammad Soekarno, itu punya inisiatif dan kemudian menghadiahkan bibit dari pohon-pohon ini. Kemudian itulah yang ditanam dan ditambah dengan pohon-pohon lain. Tapi dia udah bercampur ini bukan pohon Soekarno ini ya. Di ada pohon Soekarno, pohon Soeharto nggak ada, pohon Soekarno. Soeharto ada mangga. Jadi sehingga ini dapat mengurangi panas. Dan Bapak Ibu lihat ini tiang-tiang yang ada seperti apa nih? Zam-zam. Cakar. Tiang-tiang yang ada seperti Cakar-cakar. cakar-cakarnya itu apa namanya ini? Ya, itu akan mengeluarkan air, menyemprotkan air. Air bukan air biasa. Untuk apa? Untuk mengurangi panas pada 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Jadi semua tiang-tiang yang ada apa namanya? Cakarannya itu apa? Cokar limau. Nah, itulah dia. Nafura. Hanafiah ya. Nafura. Jadi itulah dia, Bu. Nah, itu berapa cabang itu akan mengeluarkan air, menyemprotkan air, dan itu juga dapat membantu mengurangi panas yang terik pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Ya, sambil menyiram pepohon-pohonan. Jadi karena memang pas pada tanggal 9 Dzulhijjah itu memang musim panas. Memang musimnya panas. Bahkan kadang-kadang pernah di atas 50 derajat. Bapak Ibu bisa bayangkan di padang tandus seperti ini cuacanya 53 derajat. Ya. Nah, pas di depan kita ke kiri, itulah yang disebut dengan Bukit Kasih Sayang kata orang kita, atau Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah. Di situ juga banyak orang jualan. Kalau naik ke atas nanti kita kasih waktu, tapi hati-hati. Yang pertama hati-hati, yang kedua hati-hatinya naik, jangan jatuh. Kemudian jangan sendiri-sendiri supaya jangan nyasar. Kemudian jangan juga belanja-belanja di atas ya, nanti makan waktu terlalu lama. Yang kedua, ya hati-hati juga tas, dompet dan segala macam, karena pencopet banyak juga, hati-hati. Apalagi kalau dia mepet-mepet. Yang ketiga, hati-hati juga kalau ada orang yang memfoto. Ya,
Di fotonya kita dikasihnya pakai ini, pakai itu, jangan mau, nanti diperas. Di fotonya kita cerek, dimintanya 100 real. Cerek, dimintanya. Mereka usai melaksanakan wukuf di padang Arafah, kemudian masuk waktu maghrib. Kalau sekarang langsung sholat maghrib dan isya di jamak takdim di sini di Arafah, karena menunggu bis masuk itu antri cukup lama. Kalau sunnahnya yang seperti dibuat oleh Rasulullah SAW, sholat maghrib tidak di Arafah, tapi sholat maghribnya akan di jamak takhir, dikerjakan pada waktu isya nanti di Muzdalifah. Di Muzdalifah, karena di Muzdalifah akan dilakukan mabit, bermalam, sembari mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamarah. Karena pada tanggal 10 itu pagi besok atau siang besoknya itu akan dilakukan melontar jamarah Aqabah saja. Kemudian pada tanggal 11, 12 dan 13 malam harinya berada di Mina bermalam, bermabit. Siang harinya melakukan melontar jamarah 3 suku jamrah ula dengan 7 kerikil, kemudian jamrah wusta sama dengan 7 juga, dan jamrah Aqabah dengan 7 kerikil juga. Jadi Bapak Ibu rahmatullah ta'ala, maka apa yang dilakukan oleh jamaah haji pada saat pelaksanaan ibadah haji itu akan kita tapaktilasi pada perjalanan ziarah kita kali ini. Ini? لا انا بقول هذا قعد 1 ساعه قدام ورا Ditengok saya, ditengok ngantuk. Iya, matanya kok. لا جماعه لا يزعل بس Jamaah khaif. لا ما بخايف انا بقول ما فينا ها في حاجة سألك كاس. Baik, sambil menghilangkan rasa kantuk, mari kita sama-sama untuk berzikir sebagaimana memang disunnahkan untuk memperbanyak zikir di padang Arafah. Nah, di depan kita Jabal Rahmah yang tadi Bapak Ibu mungkin sudah naik. Ada yang naik tadi? Ada. Sampai ke puncak? Sampai. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tak tahan tertawa. Kenapa? Karena sopir kita tadi, dia sebenarnya mau potong, cuma kalah malu makanya dia muter jauh-jauh. Padahal kita lewat شوف juga aja juga. 1 ساعه روح Orang-orang itu kan kalaupun dia mutar, ya, kan jalan sedikit aja ke depan dia sampai ujung. Dia sudah kalah malu. Aku basah mandi terus ya. Iya, kadang basah. Rencana mau cuci muka. Nah, semuanya gitu dia aja. Ini lagi hati-hati. Dia harap ya Pak Ustaz. Kalau di Medan dah habis itu tuh. Mau lagi pulang kalau mandi ini kan lama nih. Mau cepet ya. Nakal juga sopir kita.
kan memang dia yang salah, tapi tak mau dia di sana. Payah juga nih sebenarnya. Ini super Nah, kita berdua. ini super itu berakal mati beriman. Ya Allah. Salah. Aja makan. Asya mu'mina wa mat mu'mina insyaallah. هذا مالي، هذا ذنب عليك انت المسؤول، هذا عند الله انت يوم القيامه انت المسؤول. صح انت مسؤول. Salam jamaah. Eta asya mu'minan wa mata mu'minan insyaallah. Yang kemarin itu yang kita pakai itu dan kan nenek kita juga ingat nenek yang cantik yang tinggal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ايوه خلاص بس شوف سوى ذلك. Enggak mahlam. Mana lah kereta untuk cuci mata. Hati-hati. Serang ambil dia, serang ambil. لازم قدام، لازم ريوس، لازم قدام. يا شيخ الله يعطيكم السواقه. Ya daunnya kurang panjang. ما يعرف هذا السواق كله جديد مشكله. So, jadi سواق كل شركه بس. هذا تشينا فرق هذا. هذا بس هذا جلد جرمني كان. هذا في ده. ya roh kudus juga tanya. Jangan anggap saya ini apa? Saya jalan-jalan. Gila, saya ini nakal apa segala macam. Enggak. Kalau tak ada satu macam saya itu antri terus itu, nggak ada yang marah-marah. Syukurilah, syukurilah. Alhamdulillah. Asal alhamdulillah. عمي عشان كذا حبيبي. Jadi kalau tak ada yang ya, kalau nggak ada yang kayak dia yang ribut mulu kan, nah kabarnya itu sopirnya gitu-gitu aja itu. Tak ada ramenya. Hmm. Jadi harus ada orang macam dia katanya. Tidak boleh dua. Tidak boleh dua. Kalau dua bertongkar tadi di Ya, insyaallah. Ya, kita ini akan menuju Musdalifah. Si Musdalifah. Jadi, oh bukan, itu mantan istri Nazar. Mantan istri Nazar. Musdalifah. Ya, janda kaya beristana emas. Ya. daftar. Oh, udah ada yang daftar. Ada lagi tiket. Ya, setelah jemaah haji keluar dari Arafah, inilah yang mereka tuju, ya, Musdalifah, untuk mabit. Walaupun dalam kenyataan di lapangan terkadang mabit itu hanya dilakukan ya di dalam bis itu aja, karena tempat tidak memungkinkan untuk menampung sekian banyak jemaah haji yang bersamaan. Nggak ada. Ini udah keluar dari Arafah dan belum masuk Musdalifah. Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, tembok seperti yang ada di sebelah kanan kita ini ya, sampai beberapa kilo ke depan ini adalah tembok aliran air seperti irigasi, aliran air seperti irigasi, dan ini adalah prakarsa dari Siti Zubaidah. Kenal siapa Siti Zubaidah? Hah? Nah, itu yang dinyanyikan oleh almarhum Mansur S di dalam lagunya. Zubaidah. Jadi Siti Zubaidah ini istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah kelima dari Bani Abbasiyah. Ya, dia bermimpi bahwa orang-orang yang sedang berwukuf di padang Arafah itu kehausan, kekurangan air, kemudian minta tolong ke dia, untuk sediakan air. Dan di sekitar Arafah itu tidak ada sumber air, tidak ada. Maka mimpi itu bukan hanya sekali, ya, berkali-kali. Nah, ini kita pangkal masuk Musdalifah ya. Maka kemudian mimpi itu dijalankan dengan cara membangun irigasi panjang itu dari Musdalifah sampai ke Arafah sana, sehingga jemaah haji pada masa itu dapat menggunakan air atau terpenuhi kebutuhan airnya. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk wilayah Musdalifah, tempat jamaah haji bermabit pada malam 10 Dzulhijjah sembari mengumpulkan batu kerikil. Kalau sekarang itu batu kerikil udah disediakan oleh pemerintah, sehingga hanya dibagi-bagikan dalam bentuk udah di kantong, masukkan ke dalam kantongnya. Ini jadi manusia yang berhaji ketika itu tumpah di sini. Ada yang turun di bis, ada yang di bis, dan dia tidak ada tenda atau apa segala macam, enggak, karena hanya malam harinya di sini sebentar. Di samping kita ini ada masjid yang disebut Masjid Masy'aril Haram, di samping kanan, Masjid Masy'aril Haram, yang masjid ini disebutkan dalam Al-Quran, wadzukurullaha fil masy'aril haram, dan berzikirlah kepada Allah, sebutkan nama Allah di dalam Masy'ar al-Haram, ya, maksudnya di Muzdalifah ini, khususnya di dalam masjid ya, Masy'aril Haram yang ada di Muzdalifah ini. Nah, jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kawasan Muzdalifah penuh pada malam 10 Dzulhijjah itu dengan bis dan manusia. Nah, kenapa? Karena dari sini itu hanya bermalam sebentar langsung dibawa menuju Mina. Jadi bisnya juga padat di sini, dan orang-orang hanya turun sebentar saja mengambil batu kalau dahulu, atau kemudian hanya beristirahat, kadang-kadang tidak turun dari bis. Ada yang lebih gila lagi. Sabar Pak Supir. Sabar. Tadi itu mau cari yang bawa pasangan Pak Supir. Sabar insyaallah. Ya, alhamdulillah, karena kita tadi udah berwuduk di Arafah, jadi kita tidak berwuduk lagi di sini, dan nanti insyaallah tidak berwuduk lagi di Ja'ranah, tempat miqat, karena ya, sangat padat di sana dan kekurangan air itu selalu. Itu juga di Ja'ranah banyak juga orang jualan, maka hati-hati, jangan sampai tergoda nanti untuk berbelanja lagi. Udah habis uangnya udah. Ya. Yang masih Mudah-mudahan udah habis semua duitnya yang dibawa hari ini. Ya. Mudah-mudadan duit yang dibawa hari ini udah habis, jadi tidak lama-lama lah. Alhamdulillah. uangnya masih gitu yang banyak di Mas.
Sama nggak tahu, pokoknya ibu yang banyak duit. Masih bisa Nggak bisa cari ATM Bang. Sini ada jualan juga, murah-murah. Banyak. Nanti di Ja'ranah juga. Nah, ini masih Muzdalifah. Nah, sebentar lagi kita akan menuju Mina. Nah, disinilah pada malam 10 Dzulhijjah itu jamaah haji berzikir juga sambil bertakbir. Kemudian lantunan talbiyah juga kita dengar. Batunya nggak boleh bawa pulang ya Ustaz? Tidak boleh. Jadi termasuk tadi bebatu yang ada di daerah Masyaril ini, Masyair ini, baik di Tanah Haram, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, itu tidak boleh dibawa, dikeluarkan dari tempatnya. Nah, kalau dikeluarkan nanti dikembalikan lagi. Umpamanya ibu ambil batu di Tanah Haram, bawa pulang ke Indonesia, itu nggak boleh. Nanti batu itu pulangkan lagi. Datang ibu lagi umroh, memulangkan batu ke tempatnya. Daftar lagi sama Sonano. Ya, dan daftarnya sama saya, jangan lupa. Karena tidak boleh apa yang ada di Tanah Haram itu dipindah, dikeluarkan, termasuk di tempat-tempat syiar seperti Arafah, Muzdalifah dan Mina. Botol aqua kata nenek. Mau dibawa ke? Botol aqua boleh. Bahkan nih banyak nih yang jadi butut sampai di Mekah. Bikin malu. Memungut botol aqua. Golak kali nenek ini ya. Dia mau botol aqua. Golak ya nek ya bawa. Ini baik Bapak Ibu perhatikan. Ini sudah terlihat tenda-tenda seperti yang saya sampaikan. Kalau di Arafah tenda itu hanya sementara dipasang ketika musim haji. Selepas itu dilepaskan, dibongkar lagi. Sedangkan tenda-tenda di Mina ini seperti ini sebelah kanan kita, dia dipasang permanen. Karena itu tidak boleh masuk di sini. Makanya dipagar, dia ditutup. Oke. Nanti menjelang musim haji baru diperbaiki sebagai persiapan untuk musim haji. Ini udah habis musim haji, udah masuk Mina. Dan tapi ini disebut dengan Mina Jadid. Artinya Mina ini baru. Pada masa Rasul ini belum masuk Mina. Jadi para ulama pada masa itu berijma mereka, bersepakat mereka, karena ada dasar-dasar, sehingga ini dimasukkan ke dalam wilayah Arafah, Mina. Tapi karena baru dimasukkan sekarang, maka ini disebut dengan Mina Jadid. Mina Jadid itu artinya Mina baru. Mina Jadid artinya Mina baru. Nah, ini di atas kita ini adalah kereta api ya, rel dari kereta api, kereta cepat dan stasiunnya. Tapi yang di sini hanya negara-negara tertentu yang masih sudah menggunakan fasilitas ini, sementara Indonesia belum. Tapi ingat, Indonesia tendanya bukan daerah sini, jauh, lewat terowongan. Jadi dia ada zona-zonanya. Ada zona untuk jamaah haji Arab, jamaah haji Afrika, jamaah haji Asia. Itu pun dibagi-bagi lagi, Asia Tenggara dan sebagainya. Nah, jadi ini Mina Jadid. Nah, ini baru pangkal bidayah Mina. Mina start here. Nah, ini Mina yang sesungguhnya, artinya Mina yang ditetapkan masa Rasulullah SAW tersebut. Nah, ya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bisa kita lihat kiri kanan kita, ya, seperti inilah tenda untuk jamaah haji bermabit, ya, sejak
malam 10 Dzulhijjah mereka sudah sampai. Kemudian malam 11, 12 dan 13 bagi nafar sani. Nah, Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau ada seperti kubah kecil itu. Nah, konon itulah katanya manhar, tempat akan disembelihnya Nabi Ismail oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, di sebelah kiri atas bukit itu, ya, ada seperti kubah kecil. Konon katanya disitulah Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Disitulah diletakkan Nabi Ismail untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim berarti datangnya kan dari sana. Kenapa? Karena depan kita sana terus, disitulah tempat melontar jamarat. Nah, di sebelah kanan kita yang barusan kita lewat, di situ adalah tempat dibinasakannya tentara bergajah yang diabadikan dalam surah Al-Fil. Jadi tentara bergajah itu, Bapak Ibu, baru berniat menghancurkan Ka'bah, mereka belum mendekat. Baru sampai di sini, kemudian mereka dibinasakan oleh Allah dengan dikirim burung ababil. Burung ababil, dan burung itu membawa batu sijil, sehingga setiap tentara dari tentara bergajah itu mereka binasa dan mati terkena lemparan dari batu sijil oleh burung ababil tersebut. Nah, ya sekarang itu yang membinasakan mereka. Jadi bukanlah tentara bergajah itu sudah sampai masuk ke Mekah, bukan. Belum lagi itu sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan menuju Jamarat. Di depan kita sana itu Jamarat, ya. Ada sekitar 4 lantai dia sekarang, ya. Iya, jalan. Iya. Makanya berkilo-kilo untuk menuju tempat melontar jamarat. Ya, baca. Ada 12 km ya, Pak. Nah. Jadi jauh. Peristiwa terowongan Mina itu yang tahun 9 berapa itu? 92 ya, lebih kurang. Nah, itu terjadi ya, sebab pada waktu itu jalan memang masih melewati terowongan dan dia tidak, dan jalan itu 2 arah. Nah, di sebelah kiri kita, ya, itu dilihat. Nah, di sebelah kiri kita di sana, itu di sanalah tempat melontar jamarat, dan 3 jamarat ada di sana: Jamrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Jamrah Aqabah itu hanya dilontar 1 kali pada hari 10 Dzulhijjah. Ya, 10 Dzulhijjah. Setelah malamnya mabit di Muzdalifah, paginya melontar Jamrah Aqabah. Nah, besok setelah bermalam pada malam 11, pada siang hari 11-nya melontar Jamrah 3, Ula 7 butir, Wusta 7, kemudian Aqabah 7 kali. Nah, besok begitu juga. Malam 12 Dzulhijjah bermabit, siangnya melontar jamarat. Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7. Malam tanggal 13 bermabit lagi. Kemudian pada tanggal 13 Dzulhijjahnya melontar jamarat lagi. Ula 7, Wusta 7, kemudian Aqabah 7. Nah, setelah itu barulah kemudian jamaah haji pada tanggal 13 Dzulhijjah kalau nafar sani meninggalkan Mina ini. Nah, Bapak Ibu, kalau terowongan Mina dahulu yang sebelah sana ya, bukan yang kita lewati ini. Nah, sebelah sana ada terowongan lagi. Jamaah haji kita juga melewati terowongan sekarang. Bukan ini. Ya. Nanti nih. Jadi jamaah haji kita, zona untuk jamaah dari Asia Tenggara, khususnya kita Indonesia itu, nah ini di belakang setelah keluar terowongan ini, makanya jalannya kita jauh untuk ke jamarat itu.
Dan ini kita lalui dengan jalan kaki ini. Ya. Nah, disinilah untuk jamaah haji Asia Tenggara, Indonesia, daerah sini. Mungkin Indonesia agak ke sana lagi, ke kanan kita. Ya, wilayah untuk menginap atau bermabitnya di Musdalifah, di Mina ini. Nah, baik, kita ini berarti udah kita udah meninggalkan Mina. Kita udah keluar dari Mina. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, keluarga dan orang-orang yang kita sayangi, untuk dapat hadir ke dua tanah suci Arafah, Musdalifah, Mina dalam rangka melaksanakan ibadah haji ya, secepat mungkin. Mudah-mudahan sebelum kita wafat ya, diberi kesempatan tersebut insyaallah. Ibu, ya, kita sudah keluar dari wilayah Musdalifah ya, wilayah Mina. Maka selanjutnya kita akan menuju Ja'ranah ya, untuk berihram di sana, karena Ja'ranah sebagai salah satu miqat bagi ini apa wudu خلاص سوا wudu خلاص. طيب احرام ليه ما يلبس يلبس في المسجد. لازم في المسجد ها لا انا اقول يعني ما يقدر يلبس برا هنا ولا يسوي نيات هنا اوكي كيف يلعب كيفك بكيفكم انتم ما في مشكله ما في مشكله في المسجد. في المسجد ما يجي ما يجي. ليه مو جوا سياره انا اقول لك يعني جوا حمام ليه ما يسوي فين حمام هنا؟ يا عرب عشان الناس كثير في حرمة. ما في مشكله انا اروح حبيبي ان شاء الله لين بعد العشاء انا ما عندي مشكله والله ما عندي مشكله لا بس شوية 5 دقيقة. 5 دقيقة. Ini letaknya di atas puncak gunung. Kalau di tempat kita kan di kaki gua. Ya Nabi disitulah bertahanus, beribadah, menyepi, kadang 2 malam, kadang 3 malam, kadang sampai berhari-hari. Kenapa? Ketika di Mekah itu orang-orang ya sedang rusak, melakukan kekafiran, melakukan kemaksiatan, sehingga Rasulullah SAW mengasingkan diri, bertahanus di gua tersebut. Sehingga setelah pada waktunya tepat menurut sebahagian riwayat tentu pada malam dari 17 bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW ketika berada di dalam gua Hira itu ya, datanglah sesosok makhluk yang sesungguhnya makhluk itu adalah malaikat Jibril ya, menghampiri Rasulullah SAW, kemudian mendekap Rasul lalu mengatakan, ya Muhammad iqra, ya, baca. Lalu Nabi kita menjawab, ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Karena memang Nabi SAW itu ummi, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, kemudian malaikat Jibril kembali memerintahkan, ya Muhammad iqra, baca. Tapi Nabi masih menjawab dengan jawaban yang sama, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril kemudian mengatakan lagi, Muhammad baca, iqra, tidak bisa membaca. Kemudian baru malaikat Jibril menyampaikan dan diikuti oleh Nabi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surah ya, surah ini ya, surah Iqra ini, Al-Alaq ini adalah surah atau ayat yang pertama turun
firman yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama, khalaqal insana min 'alaq. Kedua, Iqra wa rabbukal akram. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dengan diturunkan itu pembaian, melakukan sumpah setia untuk senantiasa patuh kepada Rasul walaupun Rasul sudah di Madinah dan mereka masih tinggal di Mekah. Dan itu dilakukan pada tahun ke-7 Hijriah terjadi perjanjian tersebut. Baru pada tahun berikutnya Rasulullah SAW datang dengan kaum muslimin lainnya dari Madinah untuk melakukan Fatu Mekah, ditaklukkan kota Mekah. Lalu Rasulullah SAW dapat menuntaskan ibadah umrah pada tahun tersebut. Dan sejak itu, sejak tahun 8 Hijriah itu, kota Mekah dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap berada di Madinah, hingga 2 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun ke-10 Hijriah, baru Rasul datang kembali untuk melaksanakan haji. Dan itu adalah sekali-sekalinya atau satu-satunya haji yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat yang kita kenal dengan haji wada. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pertama akan kita tuju adalah Mazra'ah, ya, tempat bayar. Ustaz ada kerja jemaah, masa jemaah terus insyaallah. Jadi begini Bapak Ibu, ini sebenarnya apa namanya? Ada dilemanya bahwa sebenarnya program kita selain unta yang akan kita kunjungi, kita akan mengunjungi Museum Ka'bah atau Museum Kiswah Ka'bah. Hanya saja kita dapat izin itu surat tasrih namanya, izin masuk itu. Tadi malam saya omongkan sama perusahaan bis ini, perusahaan bis, dia bilang habis zuhur. Sementara saya sudah katakan kita udah kumpul sama jamaah, udah disampaikan ketika kumpul-kumpul kita berangkatnya pagi, jadi sehingga tidak mungkin. Nah, ini begini, jadi masuk ke sana sekarang pakai surat tasrih, surat izin. Tapi itu diperjualbelikan. Ini sopir, ini terserah Bapak Ibu, ya. Ini kesepakatan kita. Sopir bilang dia bisa dapatkan surat izin itu sekarang, jadi pagi ini. Tapi dia minta duit. Saya nanti gini, saya hanya minta bantuan saja sedikit kalau Bapak Ibu bersedia. Dia minta duit 200 real. Jangan komentar dulu. Dia minta duit 200 real itu untuk dapatkan surat izin yang bisa pagi ini.
Kalau yang dari perusahaan bis, karena dia bilang setelah zuhur, saya sudah cancel. Kalau setelah zuhur nggak usahlah, kami hanya ke ternak unta aja. Kenapa? Karena kalau zuhur kita baru berangkat tadi, zuhur nanti baru kita keluar dari hotel, ya malam baru kita selesai tawafnya. Jadi yang itu udah saya cancel. Nah, ini sopir menawarkan. Kalau Bapak Ibu, saya kabarkan dulu, di dalam madhab itu, Museum Ka'bah itu terdapat kiswah-kiswah kelambu-kelambu Ka'bah yang sudah tidak dipakai, itu dipajangkan. Terdapat juga pintu-pintu dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tiang-tiang yang sudah tidak dipakai lagi. Ya. Jadi nilai kiswah itu miliaran dengan benang emasnya yang disulap dan sebagainya. Nah, persis di sebelah kanan kiri kita inilah Museum Ka'bah itu. Inilah Museum Ka'bah itu. Ini banyak bis-bis yang kadang itu nggak dapat izin masuk, jadi masih di luar. Maka syukur ada cuma. Senang. Kita berbeda ini dia buat kasar. Sorry mah. 300 juta. Apa? Jadi itu bandaranya. Yang apa nama menara ATC. Ini sakikan uangnya, sakikan kayu. Itu mana? Tak ada mungkin. Motor semua. Tapi tambah lagi karena dia udah musim dingin, musim panas. Kalau udah musim dingin, kayak itu tak bisa. Oh, menggigil tuh saya. Dingin, panas gitu. Jadi tak ada pelindung masih. Gitu lagi. Menambah penyakit dia. Jadi kalau itu paling bisa pasang dipakai musim ini ya. Musim ini sama. Macam ini tonang sekitar. Iya panas mendingan. belum sampai rumah belum hilang rasa sakit apa capek. Ditawari mau tahun besok hari mau kalau aku jawab. Makanya semangat. Ini ada dua ini. Enggak, kalau aku sini ada orang ngobrol. Ada orang aku lebih suka mobil ini daripada mobil-mobil sedan yang apa itu. Wani, bawa satu pulang. Sebentar lagi lah, dulu capek lagi pula. Enggak cari toko ya lagi. Enggak cukup tentenganku. Kalau tentenganku cukup buat lipat-lipat Mutilasi. Iya, kan keren kali sih gagah gitu mobilnya. Yang mana? Itu model tak itu, kan keren Oh kali. ya, aku lebih suka itu memang. Apalagi buah di bawah pakai kecap hitam sih. Ya. Beli udah dicari lah, catnya dirapi. Minta orang
kebakaran jalannya kebakaran nenek apa tunggu untuk apa haji? ايش في خط شوف انا ايش في خط شوف وين خط شوف هذا طريق هذا كله طريق Dia kecil waktu di Madinah itu kan kita dia pernah silat tuh tak pandai kalau diapari orang apalagi laki-laki langsung naik dan kalau perempuan kan mau merepet macam mana gimana nggak ada pulauan kalau laki-laki ya langsung itu bilang kurang karena aku mau dipegang bang gimana kalau nggak dipegang nggak bisa kalau nggak ya mau aja enggak dia mau megang aku jadi iya besok aman kita ada ya عمود كم عمود؟ عمود لانو Amat Isnas. udah sampai ya kita